Allahu 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 Allah Allahu Allah. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kajian kita sebagaimana yang sudah dibacakan, yaitu di surah Al-Maidah. Kita awali dengan ayat yang ke-27. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan malam ini adalah menyangkut dengan kejadian pembunuhan antara Habil dengan Qabil. Ini kisah yang sebenarnya tentang pembunuhan Habil oleh Qabil, yang kedua-duanya adalah anak daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dikarenakan cemburu dan nafsu yang membara daripada Qabil itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bnai adama bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhiri qala laqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Baca olehmu wahai Muhammad di atas mereka, artinya di atas kaummu, akan kisah dua orang anak Nabi Adam. Ya. Akan kisah atau kabar dua orang anak Nabi Adam. Siapa itu anak Nabi Adam? Habil dan Qabil, ya, yaitu Habil dan Qabil. Bil haqi, bacalah dengan yang sebenarnya. Jadi ketika Bapak Ibu sering membaca kisah Habil dan Qabil, ini adalah kisah yang sebenarnya, kisah yang paling benar, di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 28 dan beberapa ayat berikutnya. Iz qarraba qurbanan, ketika Habil dan Qabil itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban. Jadi kedua-duanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kurban. Apa kurbannya? Wa huwa kibasun li Habil wa zira'un li Qabil. Habil berkurban seekor kibas, sementara Habil berkorban dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi beda ya. Habil berkorban dengan seekor kibas, sementara Qabil berkorban dengan tumbuh-tumbuhan, yaitu hasil bumi. Setelah mereka berdua berkurban, fatuqbila min ahadihima, maka Allah menerimakan daripada salah satu keduanya, yaitu Allah terima kurbannya Habil, Allah tidak terima kurbannya Qabil. Walam yutaqabbal minal akhir, dan Allah tidak menerima kurban daripada yang lain, yaitu Allah tolak kurbannya Qabil, Allah terima kurbannya Habil. Jadi bagaimana caranya sampai kita tahu, sampai dia tahu berdua yang bahwa Allah menerima kurbannya Habil? Bi an nuzilat narun minas samai fakalat qurbanahu, dengan bahwa Allah turunkan akan api daripada langit, maka api itu memakan akan kurbannya Habil. Jadi setelah mereka berkorban, tiba-tiba datang api, Pak, turun api dari langit, yang api itu langsung memakan kurbannya Habil, hilang pada seketika. Dan terbiarkan kurban Qabil. Itu menandakan apa? Allah menerima kurban Habil, Allah menolak kurbannya Qabil. Faghadaba wadmaral hasadu fi nafsihi ila an hajja Adamu. Ketika itu maka marahlah
Qabil kepada Habil. Dan disembunyilah akan dengkinya Qabil dalam jiwanya hingga kepada Nabi Adam berhaji. Di waktu itu Nabi Adam masih bersama mereka. Namun Qabil sangat marah kepada saudaranya sampai Nabi Adam pergi haji ke Baitullah. Ketika Nabi Adam pergi ke haji, qala berkatalah Qabil bagi Habil, laktulannaka, akan kubunuhmu. Itu kata Qabil. Laktulannaka, akan kubunuhmu. Kenapa? Qala lima, kenapa kamu membunuhku? Kata Habil. Qala, dia menjawab, karena Allah menerima kurbanmu, Allah tidak terima kurbanku. Itu marahnya, ya. Ketika itu Qabil menjawab lagi, qala innama yutaqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kurban orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ketika itu Qabil tidak bertakwa, tetapi cemburu kepada kurbannya Habil, maka dia pun berkurban. Sementara Habil berkurban karena memang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang lain Allah berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dimauha walaki yanalut taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darahnya kurban dan dagingnya kurban, tetapi sampai kepada Allah takwa daripada kamu. Jadi karena Habil ini bertakwa kepada Allah, Qabil tidak bertakwa, makanya Allah menerima kurbannya Habil. Lalu Qabil marah dan ingin membunuh saudaranya. Ketika itu Habil menjawab lagi, wahai saudaraku, lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika laktulannaka inna khafullah rabbal alamin. Wahai Qabil, jika engkau hamparkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, ma ana bibasitin, saya tidak akan menghamparkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kiranya benar hari ini kamu membunuhku, aku tidak akan membalas. Aku tidak akan membunuhmu. Kenapa? Ini akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya diriku sangat takut kepada Allah yang punya sekalian alam. Aku tak takut kepada siapa-siapa, wahai saudaraku, tapi aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kiranya pun engkau membunuhku, aku tidak akan melawan. Itu kata Habil. Inni uridu antabua bismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Aku menginginkan bahwa kamu membawa dengan dosaku dan dosamu, maka jadilah engkau daripada penghuni neraka. Aku menginginkan kamu mati nanti, kamu membawa dosaku dan dosamu sendiri, dosa yang lain, sehingga kamu jadi penghuni neraka. Wazalika jazaa'ud dhalimin. Yang demikian itu adalah pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Itu kata Habil. Maka muslimin sekalian, saya sering menyampaikan di mimbar yang berbahagia ini, kenapa pembunuh itu tidak akan masuk surga? Malah ada ayat, man qatala mu'minan muta'ammidan
fajazauhu jahannam khalidan fiha. Siapa saja yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, maka pembalasannya adalah neraka dan kekal di dalamnya. Kenapa bisa kekal? Karena semua kebaikan yang ada pada si pembunuh itu akan diberikan kepada orang yang terbunuh. Sehingga dia tidak ada lagi sedikit pun kebaikan. Semua kejahatan orang yang terbunuh akan diberikan kepada si pembunuh. Orang terbunuh sedikit pun tidak ada lagi kejahatan. Sama dengan apa? Si pembunuh kumpul semua kejahatan, si terbunuh kumpul semua kebaikan. Makanya orang yang membunuh itu Bapak Ibu sekalian, pembalasannya masuk neraka dan kekal di dalamnya. Hati-hati. Wazalika jazaa'udz zalimin. Yang demikian itu adalah pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Ketika Habil mengatakan ini, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Maka membaralah nafsunya Habil, nafsunya Qabil untuk membunuh saudaranya. Nafsunya sangat membara untuk membunuh Habil. Faqatalahu. Lalu dia pun membunuh Habil, Bapak Ibu sekalian. Dan langsung dia membunuhnya. Fasbaha minal khasirin. Maka jadilah ia si Qabil setengah daripada orang yang rugi. Biqatlihi, dengan sebab dia membunuhnya. Jadi dia merupakan orang yang sangat rugi dengan sebab dia membunuhnya. Walam yadri ma yasna'u bihi li'annahu awwalu maitin ala wajhil ardi man bani Adam fahamalahu ala dhahrihi. Dan tidak pernah terjadi apa yang terjadi pada hari itu. Kenapa? Karena itu merupakan awal-awal kematian di atas wajah bumi daripada Bani Adam. Itu sama dengan kematian pertama, Pak. Kematian pertama daripada Bani Adam adalah pembunuhan Qabil akan Habil. Fahamalu ala dhahri. Maka Qabil pun membawa saudaranya itu di atas pundaknya. Igulam-gulam. Ripoh igulam itu apa? Gulam kena, gulam kedih, iba kena, iba kedih dekuk. Nggak tahu cara bagaimana. Karena itu merupakan pembunuhan pertama, Pak. Kematian pertama di atas wajah bumi. Sebelumnya belum ada kematian. Maka dia nggak tahu cara. Ketika Qabil nggak tahu cara bagaimana kepada saudaranya itu, faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi. Maka Allah mengutus burung gagak apa? Apa burung gagak? Burung gagak hitam ya. AA ya. Maka Allah mengutus burung gagak yabhasu fil ardi, yang menggali ia dalam bumi dengan tangan dan dua kakinya. Datang burung gagak, lalu dia menggali bumi, Pak. Menggali tanah dengan tangan dan dengan kakinya. Dengan kaki dan dengan mulutnya maksud saya ya. Menggali tanah. Liyuriyahu kaifa yuwarri sawata akhihi. Untuk menampakkan kepada Qabil bagaimana caranya menguburkan akan mayat saudaranya. Jadi burung gagaklah yang mengajarkan kepada Qabil, seolah-olah Bil, begini caranya menguburkan mayat itu. Diajarlah oleh burung gagak. Qala, ketika itu Qabil berkata, dalam hatinya apa kata Qabil, Bapak Ibu sekalian? Ya wailata,
a'zattu an akuna misla hadzal ghurab. Wahai celaka diriku, aku lemah. Bagaimana cara menguburkan akan mayat itu yang sama dengan perbuatan si gagak ini? Fa'awariya sawata akhihi, maka dia pun menguburkan akan mayat saudaranya. Fasbaha minan nadimin, maka jadi ia daripada orang yang sangat menyesal. Lalu dia menguburkan akan mayat Habil setelah dia saksikan bagaimana cara burung gagak menguburkan itu. Kenapa Qabil menyesal? Qabil menyesal bukan karena membunuh adiknya. Menyesalnya Qabil capek-capek dia bawa mayat di atas pundaknya tadi. Gula-gula mayat dia mata bodohnya, ayah wewetnya naik haji. Menyesal hat. Bekah bunuh aku tanam tak selesai. Aku abah mata bodoh. Itu yang menyesalnya Qabil, Pak. Karena lama datangnya burung gagak untuk mengajarkan kepadanya cara menguburkan mayat. Ya. Faswaha minan nadimin, maka jadinya daripada yang menyesal ala hamlihi, di atas membawanya Habil di atas pundaknya dan menggali kubur baginya. Bapak Ibu sekalian, itu kisah yang sebenarnya tentang pembunuhan Qabil akan Habil. Min ajli zalika, karena demikian, kata benar ala Bani Israel, kami tentukan di atas Bani Israel, juga kepada kita semua. Ini khusus sebab umum lafaz. Sebab kepada mereka Bani Israel ceritanya, tapi lafaznya kepada semua kita. Apa kata Allah di dalam ayat berikutnya? Man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh satu jiwa dengan bukan jiwanya, maksudnya bukan kisos. Kita membunuh orang lain bukan karena kisos, bukan karena dia membunuh saudara kita. Au fasadin, atau dia bukan karena berbuat fasid di muka bumi. Fasidnya apa? Misalnya dia berzina, Pak, zina muhsan. Karena hukum kepada orang yang berzina sudah kawin, kita bunuh dia sampai mati di persimpangan jalan. Tapi kerjanya bukan kerja perorangan, tapi kerjanya hakim. Sekarang apa? Kata Allah, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin. Siapa saja yang membunuh satu jiwa bukan karena jiwa atau karena berbuat fasid di bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia sudah membunuh semua manusia. Jadi satu orang kita bunuh manusia sama dengan kita sudah membunuh semua manusia. Coba bayangkan berapa besar dosanya. Itu maka dia kekal di neraka, Bapak Ibu sekalian. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa saja yang menghidupkan seorang manusia, memberi makanan, memberi nafkah, melindungi manusia sehingga dia selamat. Yang tadinya dia mau mati, kita selamatkan dia daripada kematian. Dengan berbagai macam cara yang kita punya, Bapak Ibu sekalian. Faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah kita sudah menghidupkan semua manusia. Siro manusia tak biudip, lagi tak pudip semua manusia di muka bumi ini. Namun apa kata Allah? Walaqad ja'atuhum rusulana bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Dan sungguh
telah datang kepada mereka Bani Israel akan Rasul kami bil bainati dengan segala mukjizat-mukjizatnya. Kemudian kebanyakan daripada manusia sudah demikian di bumi, la musrifun, banyak yang melampaui batas. Namun manusia sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak yang melampaui batas, banyak yang berani membunuh orang lain. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, tidak dikatakan mukminan. Man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa saja yang membunuh manusia, siapapun itu. Misalnya dia kafir katakanlah, tapi bukan harbi Pak. Kafir yang boleh kita bunuh adalah kafir harbi, di mana mereka membunuh kita, kita lawan. Tapi kalau zimmi, musta'man, muahad, dia aman-aman saja sama kita. Itu yang dikatakan toleransi beragama. Saling menghargai. Bukan kita masuk ke gereja, dia masuk ke masjid. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita gotong royong bersama, saling bantu. Ketika dia sakit kita kunjungi, bahkan kita doakan dia cepat sembuh, silakan. Ketika kita bunuh seorang dhimmi, sama juga kita bunuh semua manusia. Yang boleh kita bunuh adalah kafir harbi. Kalau dia membunuh kita, kita lawan. Terima kasih.